semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya kabarnya baik bukan? Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Indra dan ditemani oleh Kak Ili akan mengajak adik-adik buat berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, ambil sikap yang manis. Lalu ikutin doa yang kakak doakan pagi hari ini. Yuk semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yuk semuanya kita mau menyanyikan satu pujian KASIH. Pakai gerakannya. Semuanya berdiri ikutin gerakannya kakak. Kasih KA lagi. KASIH kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada semua teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi katakan KASIH. KASIH kasih itu apa? Kasih itu panjang. Boleh gak marah-marah? Tidak suka marah-marah, sayang pada semua teman. Seperti siapa? Seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada semua teman. Seperti siapa? Seperti kasih Yesus. Seperti siapa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan ku jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Katakan ku jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi katakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Sekali lagi, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kini tiba saatnya siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita membawakan satu pujian terlebih dahulu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Semua angkat tangannya, katakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Semua angkat tangannya, katakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian untuk berdoa kembali.
dalam sikap yang masih tetap berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Jadikan kami Tuhan, tanah hati yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Urapan-Mu turun Tuhan, mengalir untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus juga yang akan mengurapi Kak Ros yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu turun dan mengalir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Aduh, besok ulangan matematika. Mana rumusnya ini susah banget lagi buat dihafal, makin sakit kepala. Kalau misal aku lanjutin belajar, ini makin sakit kepala. Elsa, kamu kan jago nih matematika. Gimana kalau besok kita kerjasama aja? Tia, kerjasama itu nggak baik. Sama aja kita mencuri. Kok mencuri sih? Iya dong, mencuri jawaban orang lain. Itu dosa. Daripada kita melakukan dosa, lebih baik kita belajar bareng aja gimana? Kan aku tadi udah bilang, kalau aku belajar bareng, aku makin sakit kepala. Makanya aku ngajak kamu kerjasama. Ayolah, please. Nggak mau. Kamu mau donat? Enggak. Kalau aku beliin pizza aja mau nggak? Nggak suka? Apalagi ya? Kalau minum deh, cat time deh yang ada bobanya itu. Nggak mau. Kenapa nggak mau ya? Kalau buat uang jajan, aku punya 50.000. Sekali enggak, tetap enggak. Kenapa? 50.000 kurang ya? Aku tambahin deh. Nih aku tambahin 100.000. Nih jadi 150.000. Tapi besok kita kerjasama. Ayolah, please. Nggak mau. Elsa. Orang aku ngajak kerjasama nggak mau. Kamu nggak seru. Aku nggak mau temenan lagi sama kamu. Ya udah. Akhirnya selesai juga. Kenapa ya? Mau kerjasama padahal kan dosa ya kalau kita melakukan kerjasama pada saat ulangan. Aku doa dulu deh, udah selesai belajar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, aku sudah selesai belajar pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga udah kasih kekuatan untuk aku nggak mau mendengarkan untuk kerjasama dalam ulangan. Karena aku tahu kalau kerjasama ulangan itu dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau nanti besok ulangan biar Tuhan yang kasih kepintaran dan hikmat. Tuhan, kalau menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, kami ucap syukur dalam doa haleluya, amin. Aku mendapatkan uang banyak hari ini. Tahukah dari mana teman-teman semua uang ini yang aku dapatkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bukan dari harta warisan yang didapat dari orang tua. Bukan juga dari hasil penjualan rumah. Bukan juga dari hasil tabungan. Tapi aku mendapatkan uang ini hasil dari sahabat saya yang saya jual. Adik-adik, tahu siapakah dia? Ada di dalam Alkitab. Ya, yaitu namanya siapa? Yang mendapatkan hasil dari menjual Tuhan Yesus. Oke, hebat. Dia adalah Yudas Iskariot. Kenapa ya? Dia mau menjual Tuhan Yesus dengan hanya mendapatkan uang? Yuk, sekarang kita mendengarkan ceritanya ya, lebih lanjut. Tuhan Yesus pada saat dia ada di dalam dunia, dia itu banyak sekali mengadakan mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Dia bisa apa lagi? Bisa mengubah air menjadi anggur. Ternyata
ada yang sirik anak-anak. Ya, yaitu siapa yang siriknya? Kepala dari tempat ibadah. Imam-imam kepala. Ya, siapa sih tante imam-imam kepala? Kalau sekarang ya ada guru agama, ya ada pendeta-pendeta, ada pengajar-pengajar, ya dia itu sirik sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena muridnya Tuhan Yesus itu bertambah banyak selain dari 12 murid Tuhan Yesus. Ya, mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi. Akhirnya ada niat jahat, ya, imam-imam kepala dan juga guru-guru agama ini. Tapi bagaimana caranya ya supaya dia bisa kita tangkap, biar bisa kita bunuh, ya? Ada satu yang tadi sudah disebutkan sama anak-anak, yaitu salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Namanya Yudas Iskariot. Yuk kita mau baca dulu di dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Ya, Matius 26 ayat 14 sampai 16. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencuri kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya, jadi Yudas Iskariot ini berunding sama imam-imam kepala ini. Bagaimana caranya ya? Terus dia, hebat nih, gua akan dapat duit 30 keping perak. Wah, bisa buat beli macam-macam gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya, setelah Yudas Iskariot ini bertemu dengan imam-imam kepala, ya, pada saat itu ada perjamuan kudus, ya. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama dengan ke-12 muridnya, ya. Di dalam perjamuan kudus itu Tuhan sudah tahu apa yang ada niat jahat di hati Yudas Iskariot. Tuhan tahu, ya. Dan sebelum acara perjamuan kudus, Tuhan bilang kepada ke-12 muridnya, ada satu di antara kamu semua, ke-12 murid Tuhan Yesus, yang akan mengkhianati aku. Ya. Terus murid-murid yang lain, siapa ya? Aku? Bukan ya? Aku? Bukan ya? Gitu. Tapi Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, ya. Setelah acara perjamuan kudus ini selesai, ya, Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya untuk berdoa. Waktu itu sudah malam banget, sudah gelap sekali, ya. Mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Nah, disitulah akal daripada Yudas Iskariot itu, ya, untuk kesempatan, ya, untuk saya datang ke imam-imam kepala. Untuk apa? Untuk menangkap Tuhan Yesus. Akhirnya dia pergi kepada imam-imam kepala, terus dia rundingan, ayo sekarang berangkat, ayo sekarang. Kebetulan Tuhan Yesus lagi berdoa, ya, di tempat yang sunyi. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap pada saat dia sudah berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Ya, setelah itu datanglah Yudas. Datang Yudas bersama dengan apa? Rombongan. Rombongan apa? Orang-orang yang bawa pentung, yang bawa pedang, yang mau membunuh Tuhan Yesus. Ya, tapi Yudas katakan, satu orang yang akan aku cium, itulah yang akan engkau tangkap. Jadi akalnya dari Yudas Iskariot itu adalah kalau yang dicium itu yang akan ditangkap. Akhirnya Tuhan Yesus,
Ya, pada saat bertemu dengan gerombolan itu, Yudas langsung mencium Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap dan terus dia untuk selanjutnya dengan melalui proses-proses ya. Nah, dia akhirnya rela mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, apa yang ada di pikiran daripada Yudas itu adalah pikiran dari iblis. Iblis itu tidak suka, tidak senang kalau kita anak-anaknya menjadi anak yang baik. Dia selalu apa? Mencari mangsanya. Siapa yang bisa ditangkap? Siapa yang bisa dibohongin? Siapa yang bisa untuk diajak untuk sama-sama berbuat kejahatan? Itu iblis. Ya, demikian juga tadi Bapak Yudas Iskariot, dia itu mendengar suara iblis. Untuk apa? Oh, aku kalau menjual Tuhan Yesus, aku dapat duit banyak. Ya, bisa beli untuk apa-apa aja. Ya, itu niat jahat dari Yudas Iskariot. Nah, anak-anak, hati kita akan gelap. Hati kita akan gelap karena apa? Karena dikuasai oleh kuasa iblis. Yang apa? Yang mau apa lagi? Membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Nah, kalau misalkan kita ada di dalam kegelapan, tidak ada terang, ya tetap seperti ini. Anak-anak ada di dalam kegelapan. Ya, seperti suasana kalau misalkan di rumah kita gelap gulita, semuanya mati. Hah? Kok mati ya? Di mana ada Tante Ros? Kok nggak ada? Tapi Tuhan Yesus adalah terang. Ya, Dia terus memberikan kepada kita supaya kita itu hidup di dalam terangnya Kristus. Ya, terang ini akan menyala walaupun terangnya itu kecil. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, dengan apa? Dengan Dia rela mati di atas kayu salib. Ya, dengan darahnya Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita semuanya. Ya, Dia mengasihi kita. Tuhan bilang, akulah terang. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, dan kita juga anak-anaknya harus menjadi terang. Karena tadi kalau misalkan di dalam kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa. Tapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka kita diajak sama Tuhan, jadilah terang. Ya, jadilah terang. Bagaimana sih? Gitu kan, iblis itu bekerja dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, seperti anak-anak semua yang saat ini masih ibadah online, ya, masih belum bisa bertemu gitu kan, satu dengan yang lain, belum bisa bergurau satu dengan yang lain, ya. Nah, anak-anak banyak hal yang dilakukan oleh iblis. Contoh misalnya, ya, tadi kita ngelihat drama ya. Kita sudah lihat drama kan, udah menyaksikan drama, ya, di mana pada saat mau ulangan, bukannya belajar, tapi dia berusaha berpikir, iblisnya mulai, gimana caranya ya, supaya saya nggak belajar, tapi hasil saya jadi baik. Oh iya, gua punya teman yang pinter matematika, ya, yang pinter belajar matematika, gua nggak usah belajar, gua nyontek aja, ya nggak, tapi ingat, anak yang setia kepada Tuhan tidak melakukan hal-hal yang dibisikkan oleh iblis. Ya, tadi ditawarinnya macam-macam. Mau makanan, mau duit, ya enggak. Tadi, ya tapi apa? Tidak mau. Aku tidak mau. Karena apa? Karena memberikan contekan dan yang diberikan contekan itu sama-sama mencuri. Ya, mencuri itu sifatnya iblis. Ya, jadi Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka mencuri. Ya, itu di sekolah. Sekarang kalau misalnya waktunya ibadah hari Minggu, ya. Tapi hari Sabtunya nih guru-guru sekolah Minggu udah mengingatkan, jangan lupa ya, anak-anak semua, nanti jam 10 hari Minggu besok kita akan sama-sama ibadah.
ya, tapi tidak pernah dibaca. Karena apa? Karena handphonenya buat apa itu? Mainan games. Ya, mainan apa lagi? Mobile Legend. Yang satu grup kalau sudah seru mainnya lupa. Kalau itu sudah jam 1, sudah jam 2 tengah malam, ya, anak-anak lupa. Ya, itu adalah pekerjaan iblis. Ya, yang ingin menghancurkan anak-anak supaya tidak bisa ibadah, tidak setia ibadah kepada Tuhan. Pada saat pagi hari kita harus bangun, kita harus sama-sama ibadah online, anak-anak masih tidur, lelap, masih ngorok. Karena apa? Karena sampai tengah malam masih mainan Mobile Legend, masih mainan games, ya. Terus apa lagi? Bermain dengan teman-teman yang buruk. Nah, ya, ini Tante lebih tekankan kepada anak-anak tunas remaja nih. Ya, yang sudah anak-anak mulai bertumbuh dan mungkin ada di beberapa sekolahan anak-anak yang sudah mulai tatap muka belajarnya. Ya, itu seringkali iblis ingin menjatuhkan anak-anak untuk tidak setia. Misalnya apa? Yuk, kita ajak teman-teman kita untuk kita bully tuh orang itu. Anak itu kita bully, ya, supaya apa? Supaya dia kapok, supaya dianya sampai nangis pulang ke rumah. Itu juga sama dengan suara iblis. Apalagi, ya, anak-anak tunas remaja. Oh, tahu nggak? Rasanya rokok itu enak. Ingat ya, anak-anak tunas remaja, ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, coba-coba, ayo dong. Kalau misalkan enggak, lu keluar aja dari gengnya kita. Nah, itu artinya suara iblis. Ya, banyak terjadi hal. Ya, suara iblis di mana? Di rumah juga ada. Bisa di rumah karena apa? Karena tidak mendengarkan suara dari orang tua, nasihat orang tua. Sudah malam, ya, sudah waktunya tidur. Besok ibadah, besok belajar online di sekolah. Ya, sekarang harus tidur. Tapi kalau lagi seru-serunya main, ya, main games, main Mobile Legend, ya, nggak didengerin tuh suara orang tua. Ya, seperti itu. Itu juga sama halnya apa? Kita lebih suka mendengar suara iblis. Ya, tapi pada pagi hari ini kita diingatkan, jangan seperti Yudas Iskariot. Yang apa? Dia lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa kuat, kita bisa menjadi pemenang, kita bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, yaitu melalui apa? Doa. Ya, kita harus melalui doa kepada Tuhan supaya Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita untuk kita dapat menghardik semua suara iblis. Ya. Yang kedua, yaitu membaca firman Tuhan. Ya, anak-anak sekarang ada kegiatan tuh, ya, baca arba. Ya, jangan sampai pembacaannya hari ini, ya, laporannya seminggu langsung, ya, laporannya selama 6 pasal. Ya, itu namanya anak-anak tidak disiplin. Tante, saya kadang-kadang baca firman Tuhan tidak mengerti. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan memberikan apa? Pengertian untuk anak-anak semua supaya mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berbicara. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita tetap bertahan, kita tetap setia, ya, untuk melawan setiap godaan iblis. Ya. Nah, ada satu pujian. Yuk sama-sama kita semua, ya, anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian dulu. Ya, semua anak-anak yuk kita bangkit berdiri bersama. Yang ada di rumah, ya, kita mau naikkan pujian. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat
iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ya, anak-anak bisa ya pujian ini ya. Yuk, Tante Ros minta supaya anak-anak semuanya pakai gerakan. Ya, supaya ingat kata-kata ini. Pada saat iblis merayu, pada saat iblis menggoda, kita mau berdoa. Kalau kita percaya firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita semua, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertampil beda. Yuk, sama-sama dengan pujian ini. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yes. Itu pujian yang anak-anak harus selalu ingat. Ya, saat iblis menggoda, saat iblis merayu, kita mau berdoa. Karena firman itu yang meneguhkan kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang tampil beda. Anak-anak yang menjadi kesaksian untuk kita setia kepada Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita mau sama-sama melihat. Ya, kalau tadi Tante bicara di mana hati kita gelap karena dikuasai oleh iblis. Tetapi dengan darah Yesus, Tuhan ubahkan menjadi baru. Ya, karena apa? Karena darah Yesus tercurah bagi kita. Maka saatnya kita mau sama-sama berjanji yuk. Berjanji di mana karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita mau berjanji. Ya, untuk apa? Ini kata-katanya kelihatan nggak ya anak-anak? Kelihatan nggak? Terlalu kecil atau kelihatan? Ya, Tante berharap anak-anak semuanya bisa melihat kata-kata ini. Yuk, kita sama-sama bilang, saya berjanji untuk selalu setia kepada Tuhan. Oke? Yuk, gini ya. Biar anak-anak bisa membacanya. Yuk, 1, 2, 3. Saya berjanji untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus. Ya, anak-anak harus berjanji bahwa saya mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya, nah ayat hafalan untuk minggu ini anak-anak baca di dalam Efesus 4 ayat 27. Yuk, Efesus 4 ayat 27. Oke? Semuanya bisa ya? Yuk diulang dulu anak-anak kelas kecil ya. Yang kecil sama-sama sama Tante Ros ya. Kita mau keras-keras bacanya. Efesus 4 ayat 27. Hebat. Yuk, apa sih bunyinya? Sama-sama yang keras, suaranya yang lantang, ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oke? Yuk, sekarang sekali lagi isinya aja. Dan janganlah beri kesempatan
kepada iblis. Oke? Ya, sekarang dari alamatnya dulu. Ya, tadi. Terus langsung ke isinya. Ya, 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 27. Pintar. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oke? Ya, semuanya boleh duduk lagi. Ya, Tante Ros akan kasih tugas nih ke semua anak-anak. Ya, nanti anak-anak mengerjakan di rumah. Boleh pakai kertas HVS yang putih, boleh pakai kertas lipat, apapun boleh yang ada di rumah, ya. Terus anak-anak boleh tulis nih di sini, ya. Saya berjanji untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus, ya. Boleh pakai kata-kata ini atau ya anak-anak ditulis ayat hafalan tadi. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah apa? Yo. Janganlah apa? Memberi kesempatan kepada iblis. Ya. Nanti anak-anak bikin. Ya, setiap anak yang mendengarkan ibadah pada pagi hari ini, anak-anak bikin gambar hati, terus tulisannya boleh ayat hafalan, boleh juga yang ini. Ya, kalau saya itu berjanji untuk selalu setia kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya, iblisnya sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan, Abi Raja Wali yang selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Haleluya. Ya, Tante sampaikan sampai firman Tuhan, ya. Sampai di sini kita mau sama-sama satukan hati di dalam doa, ya. Semuanya berdoa, semuanya lipat tangan, semuanya dalam sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami bisa melawan setiap godaan iblis. Sehingga kami mau Tuhan tetap selalu setia kepada Tuhan Yesus. Untuk tetap Tuhan kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Sehingga setiap godaan, setiap apapun Tuhan yang membuat kami seringkali lupa di dalam setiap doa, di dalam setiap pembacaan firman Tuhan, di dalam setiap ibadah kami. Tuhan, saat ini kami percaya melalui doa-doa, melalui firman yang kami baca, dan melalui Tuhan, pengenalan kami akan Tuhan, maka kami menjadi anak-anak-Mu yang menang di dalam Engkau, sebab iblis sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Kalian sudah mengikuti ibadah dengan baik, dan habis ini kalian akan dipanggil V-Call oleh guru kalian masing-masing. Dan kalian boleh mengirim tugas yang sudah disampaikan oleh Kak Ros seperti ini tadi ya. Gambar hati dengan tulisan, saya berjanji untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus. Atau tulisan ini boleh diganti dengan ayat hafalannya, yaitu di Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ditunggu ya. Sampai jumpa.